Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nirma Safitri, NIM 2510328 dari Prodi S1 Manajemen. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi ujian tengah semester dengan judul Prinsip-prinsip akidah dan hal-hal yang dapat merusak akidah. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS saya, mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampau oleh Bapak Ahmad Al-Farid MPD. Saya berharap materi yang saya sampaikan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan mudah dipahami. Baik, kita mulai pembahasannya. Oke, sebelum masuk ke intinya, saya jelaskan dulu tentang latar belakangnya. Akidah Islam ini merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Akidah berarti keyakinan yang kuat dan pasti tanpa ada keraguan sedikit pun. Akidah ini menjadi dasar dari segala bentuk ibadah, perilaku, dan nilai yang kita jalani sehari-hari. Di zaman sekarang, tantangan terhadap akidah semakin besar. Banyak muncul paham, kebiasaan, dan perilaku yang bisa merusak akidah, bahkan sering dilakukan tanpa kita sadari. Karena itulah penting bagi kita untuk memahami prinsip-prinsip dasar akidah dan hal-hal yang dapat merusak akidah. Dengan mengetahui keduanya, kita bisa menjaga keimanan dengan lebih baik dan tidak mudah terpengaruh oleh pemahaman yang menyimpang. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akidah. Secara bahasa, akidah berasal dari kata ikatan, kepercayaan, atau sesuatu yang dipegang erat. Sedangkan secara istilah, akidah adalah keyakinan yang teguh pasti di dalam hati tanpa keraguan. Akidah Islam sendiri adalah keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat, rasul, kitab-kitab, hari akhir, dan takdir. Keyakinan ini didasarkan pada dalil-dalil yang sahih dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan kata lain, akidah itu fondasi. Kalau fondasinya kuat, maka ibadah dan akhlak kita juga akan kokoh. Dalam Islam ada 3 konsep yang berkaitan, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu iman. Iman bukan hanya keyakinan dalam hati, tetapi juga ucapan dengan lisan dan amal dengan perbuatan. Iman itu bisa bertambah ketika kita taat dan bisa berkurang saat kita bermaksiat. Dan yang kedua yaitu Islam. Islam berarti tunduk dan patuh kepada Allah. Islam memiliki 5 rukun utama, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Jadi Islam itu adalah bukti keislaman kita dalam bentuk tindakan. Dan yang ketiga yaitu ihsan. Apa sih ihsan itu? Ihsan adalah tingkatan tertinggi, yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Dan jika kita tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita. Ketiga hal ini saling berkaitan. Setiap mukmin pasti muslim, tapi tidak semua muslim mencapai derajat iman yang kuat, dan tidak semua yang beriman mencapai tingkat ihsan. Selanjutnya kita masuk ke rukun iman yang berjumlah 6 hal. Adalah inti dari akidah Islam. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu meliputi mengimani keberadaan Allah. Rububiyah. Rububiyah itu Allah pencipta dan pengatur alam. Terus uluhiyah. Uluhiyah itu hanya Allah yang berhak disembah. Kemudian asma wa sifat. Asma wa sifat itu mengimani nama dan sifat Allah tanpa menolak atau menyerupakan dengan makhluk. Dan yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Itu kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk dari cahaya yang selalu taat dan memiliki tugas masing-masing, seperti malaikat Jibril yang bertugas membawa wahyu. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, termasuk kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Itu sebagai kitab yang paling sempurna dan menjadi pedoman bagi umat manusia hingga akhir zaman. Kemudian yang nomor 4, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Para Rasul adalah manusia pilihan yang membawa wahyu. Mendustakan satu Rasul aja itu sudah termasuk mendustakan semuanya. Yang kelima, iman kepada hari akhir.
termasuk keyakinan terhadap hari kiamat, kebangkitan, hisab, surga, dan neraka. Dan yang keenam, yang terakhir, iman kepada takdir, bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah, baik takdir buruk maupun takdir yang baik. Saat ini kita memahami keenam rukun iman, maka keyakinan kita akan menjadi kokoh. Akidah dalam Islam ini tidak dibuat berdasarkan pikiran manusia, tetapi memiliki 4 sumber utama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Al-Quran yang pertama, apa itu? Kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman utama dan sumber hukum pertama. Yang kedua yaitu As-Sunnah. As-Sunnah itu segala ucapan, perbuatan, dan perkataan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan dan memperkuat hukum dalam Al-Quran. Yang ketiga Ijma'. Apa itu Ijma'? Ijma' itu kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum tertentu. Ijma' menjadi sumber hukum ketika setelah Al-Quran dan Sunnah. Yang terakhir Qiyas. Apa itu Qiyas? Menetapkan hukum terhadap suatu masalah baru dengan cara menyamakan dengan kasus lain yang memiliki alasan hukum yang sama. Secara umum, hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan akidah adalah segala bentuk keyakinan, perkataan atau perbuatan yang bertentangan secara mendasar dengan prinsip-prinsip keimanan dalam Islam, atau dalam kurung rukun Islam dan rukun iman. Adapun syirik itu terbagi menjadi 2, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Adapun syirik akbar itu syirik yang besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contoh dari syirik akbar sendiri itu seperti menyembah berhala, berdoa, memohon syafaat atau bernazar kepada selain Allah, seperti kepada orang yang sudah meninggal, jin, atau kuburan. Kemudian syirik asghar, syirik kecil, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi keikhlasan dan menyamai syirik akbar dan dalam bahayanya, seperti riya, sum'ah. Sum'ah itu melakukan amal agar didengar oleh orang lain. Lanjut, hal-hal yang dapat merusak akidah. Yang kedua yaitu kufur. Kufur itu mengingkari kebenaran. Secara umum adalah mengingkari Allah, Rasulnya, atau ajaran yang dibawa oleh Rasulnya. Kufur itu terbagi menjadi 2, yaitu kufur inkar dan kufur nikmat. Yang kufur ingkar itu pengingkaran total terhadap ekstensi Tuhan atau seluruh ajarannya. Yang kufur nikmat itu mengingkari nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang nomor 3 yaitu nifak atau kemunafikan. Nifak juga terbagi menjadi 2, yaitu nifak akbar dan nifak asghar. Nifak akbar itu nifak keyakinan, yaitu menampakkan keislaman di luar tetapi menyembunyikan kekafiran dan permusuhan terhadap Islam di dalam hati. Ini juga membatalkan akidah dan mengeluarkan dari Islam. Yang kedua itu nifak asghar, nifak amal, melakukan perbuatan yang merupakan ciri-ciri orang munafik seperti berbohong, ingkar janji, atau berkhianat. Meskipun akidah masih Islam, perbuatannya ini merusak Islam atau merusak keimanan. Setelah kita membahas hal-hal yang dapat merusak akidah, nah kita lanjut ada hal-hal lain yang membatalkan atau merusak akidah. Beberapa perbuatan, keyakinan atau perkataan lain yang dapat membatalkan keislaman seseorang atau murtad. Menurut para ulama diantaranya, yang pertama, menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah. Ya, seperti berdoa, meminta syafaat, atau bertawakal kepada perantara tersebut seperti wali, malaikat, dan nabi, dengan keyakinan bahwa mereka dapat mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Yang kedua yaitu tidak mengkafirkan orang kafir atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan ajaran mereka yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Yang ketiga yaitu meyakini adanya petunjuk atau hukum yang lebih baik atau sempurna selain hukum Nabi Muhammad SAW, seperti lebih memilih hukum tauhid
Apa itu tauhid? Tauhid itu hukum buatan manusia yang bertentangan dengan syariat daripada hukum Allah. Ya, kita lanjut yang nomor 4, yaitu mengolok-olok atau istihza agama Allah, Al-Quran, Rasul atau syiar Islam. Yang kelima, sihir. Apa itu sihir? Sihir itu melakukan praktek sihir atau meridhoinya. Yang keenam, membantu orang kafir atau musyrikin untuk mengurangi kaum muslimin. Yang ketujuh, meyakini bahwa sebagian manusia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Yang kedelapan, berpaling dari agama Allah. Yang kesembilan, bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu memperkenalkan ajaran baru dalam agama yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Dan yang nomor 10 terakhir, khurafat dan tahayul. Apa itu tahayul? Percaya pada hal-hal yang mistis atau ramalan yang tidak berdasarkan pada dalil syar'i. Demikian materi yang dapat saya sampaikan kali ini, semoga dapat memberikan pemahaman dan memberikan manfaat kita terhadap pelajaran akidah Islam. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.